dan ditulis memanjang, al-ba'u huruf ba-nya, liyadulla untuk menunjukkan ala hadfil alif fi ismillah, atas pembuangan alif pada lafaz ismillah. Nanti kalau Bapak buka juz amma zaman dulu atau Quran gitu ya, itu bisa dipanjangin tuh, ya panjangin gitu. Itu menandakan pembuangan huruf alif pada bismillah. Jadi aslinya bismillah itu tulisannya bi ismillah. Bi artinya dengan, ismi itu kalau orang Sunda nyebutnya asma, orang Jawa nyebutnya asmo, sama aja tuh. Terjemahnya nama. Bi artinya dengan, ismi nama, Allah ya nama Allah, dengan nama Allah. Dibuang alifnya, ba-nya langsung disambungin sama sin, bismi. Tempat Bapak dimanapun butuh tempat, Pak. Ini kita sekarang bertempat di musola, pulang ke rumah bertempat di rumah. Tapi Allah tidak butuh tempat. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu bukan Allah bersemayam di arsy, tapi istawa di situ oleh ulama kita ditakwil bahwa Allah yang Maha Rahman menguasai arsy. Arsy itu simbol makhluk terbesar Allah. Kalau seandainya Allah bersemayam bertempat di arsy, nanti kan pas kiamat makhluk Allah hancur semuanya. Pertanyaannya Allah tinggal di mana? Masa Allah ngungsi kontrak? Ya, Allahu mawjudun bila makan. Wujudnya Allah tidak butuh tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan muqaddimah pada kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Ini nanti sampai halaman 14 masih membahas tauhid. Insyaallah nanti di halaman 15 baru masuk ke bab fikih. Bismillahi, adapun dengan menyebut namanya Allah Ta'ala, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Surah Al-Fatihah ayat pertama. Jadi basmalah itu terdiri dari 7 ayat. Bismillah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kemarin pas ngaji tafsir Yasin di awal pertemuan udah saya sampaikan ya. Jadi basmalah itu punya 4 hukum. Masih ingat nggak? Satu, wajib pada surah Fatihah. 2, sunat pada
berapa? 4. Nah, lupa lebih biasa. Ya nggak apa-apa ya, biasa lupa biasa aja. Ntar diingetin lagi. Nah jadi disepakati ulama basmalah atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Fatihah. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i enggak sah orang yang tidak sholat kalau baca Fatihah bila basmalatin dengan tanpa membaca basmalah. Adapun tata cara baca basmalah kalau di mazhab kita yang mazhab Syafi'i pada sholat jahar berarti sholat maghrib, isya, subuh itu dibaca jahar. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki pada sholat jahar dibacanya sir. Jahar itu keras, kalau sir itu pelan. Sir itu terdengar kuping sendiri. Kalau udah kedengaran kuping orang lain berarti namanya jahar. Jadi kalau baca Fatihah mau kita jadi imam, mau kita jadi makmum, mau kita sholat sendiri itu wajib terucap. Jadi jangan dalam hati. Nanti juga saya ingatin bolak-balik biar gak lupa. Rata-rata penyakitnya orang awam tuh gitu. Semua bacaan sholat dibaca dalam hati. Kadang-kadang takbiratul ihram dalam hati juga. Dia berdiri Allah. Jadi akbarnya nggak ada. Kadang-kadang nggak pakai Allah juga. Datang nggak sah sholatnya. Karena harus dibaca minimal sir. Sir itu terdengar kuping sendiri, bukan dalam hati. Bisa bedain ya. Kalau dalam hati berarti nggak terlafadzkan. Gitu. Kecuali buat orang yang bisu. Kalau orang yang bisu nggak apa-apa pakai isyarat, ya pakai isyarat. Tapi buat orang yang punya suara, ya minimal terdengar kuping sendiri. Bapak baca Fatihah nih, ya. Kalau di mazhab Syafi'i, ketika imam baca Fatihah, kita disunahkan mendengarkan. Nah, ketika imam baca surah, baru kita baca Fatihah. Ini sholat normal ya, Pak. Sholat normal dalam artian kondisinya normal, imamnya juga normal. Tapi kalau Bapak misalnya nanti terawih, nah kan tuh biasanya bacanya lebih cepat. Kalau nggak kekejar, maka kita baca Fatihah dari awal, nggak apa-apa. Itu kalau di sholat yang rada cepat, misalnya kayak terawih ya. Tapi kalau di sholat normal, sunnahnya itu baca Fatihahnya itu setelah imam baca surah, gitu ya. Nah, baca Fatihahnya jangan dalam hati. Alasan lah. Jadi harus terdengar minimal sama kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gitu. Dan bacanya yang benar. Ya, kalau kita semakin tua, usahain semakin berkualitas. Bacanya jangan asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan begitu. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Fatihah itu termasuk bagian dari rukun sholat, rukun qauli. Ya. Makanya kalau Bapak nggak baca Fatihah, ya nggak sah sholatnya. Jadi jangan dianggap, doakan saya makmum, Fatihah saya ditanggung imam. Yang ditanggung imam orang yang makmum masbuk. Itu pun kalau dia nggak sempat baca Fatihah. Jadi ketika dia sudah masuk musola, masuk masjid, dia takbir Allahu Akbar, si imam baca qul ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka dia cukup baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus ngikutin imam. Atau ketika dia datang, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, dia baru datang, Allahu Akbar. Nah, yang kayak begini nggak perlu baca Fatihah, langsung ruku. Tapi kalau orang yang datang dari awal atau orang yang datang imam udah baca surat dan dia punya kesempatan untuk baca Fatihah, maka wajib buat dia menyelesaikan Fatihah. Bahkan sekalipun dia terlambat dari imam.
Jadi imamnya udah ruku, dia masih baca Fatihah, nggak apa-apa karena memang harus dilanjutin. Imamnya i'tidal, dia masih baca Fatihah, nggak masalah. Yang penting jangan sampai tertinggal 3 rukun yang lama, bukan 3 rukun pendek ya. 3 rukun yang lama yaitu ruku dan sujud. Jadi i'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu tidak termasuk rukun yang lama, dianggapnya rukun yang pendek. Jadi rukun yang lama ruku sama sujud. Jadi seandainya nih Bapak datang dari awal nih, ya kita takbir nih Allahu Akbar, ya, harusnya kita baca Fatihah nih. Imam udah selesai, dia baca surat, dan kita pikiran kemana-mana. Kan suka tuh ya, kalau di sholat pikiran kemana-mana, mikirin kunci naruh di mana, duit tadi 2.000 lumayan, mana lagi gitu. Nah otak kita kemana-mana tuh. Lah sampai-sampai imam udah ruku, Allahu Akbar. Nah kita belum baca Fatihah, nggak boleh ngikutin imam. Atau kita baca Fatihah belum selesai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Lah imam ruku, maka tetap kita wajib nerusin. Biarin imam ruku, kita terusin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam i'tidal, tetap kita terusin. Ihdinas siratal mustaqim. Imam sujud tetap kita terusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, imam udah duduk di antara 2 sujud, itu terakhir tuh. Ibaratnya lampu kuning. Buru-buru kita selesaiin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyusul imam. Allahu Akbar. Sekedar tumaninah aja supaya bisa nyusul. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau cukup dengan subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, langsung sujud nyusul imam. Kalau imam udah sujud yang kedua, kita kok belum nyusul, berarti batal salat kita karena tertinggal 3 rukun yang panjang, gitu ya. Jadi hati-hati nih masalah Fatihah. Jangan sampai Bapak selama ini sholat, terus ntar di akhirat catatan sholat kita nggak ada. Malaikat, saya kan sholat di musola Al-Huda, dari kecil saya sholat, dari bujangan saya sholat. Ternyata pas dilihat catatannya kagak ada. Sementara Fatihah itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Ya, kemarin itu sempat saya singgung. Nah, basmalah itu dibacanya jahar, keras kalau di sholat yang keras, yaitu maghrib, isya, subuh. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan walaupun faridan, walaupun dia sholat sendiri. Jadi Bapak misalnya sholat di rumah, sholatnya maghrib, isya, subuh, tetap disunahkan jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sholatnya sendiri, gitu ya. Nah ini penting karena pengalaman Pak. Ya, kan saya jujur aja kalau sholat di mana-mana tuh kita masuk ke sini, itu sengaja saya kalau datang tuh terakhir. Itu sambil merhatiin Pak, sambil merhatiin. Lah kan kita kan guru juga harus meneliti. Nih kira-kira di sini orangnya sholatnya kayak gimana, kan begitu ya. Jadi kita bisa tahu oh rata-rata begini. Ya kita ambil lah misalnya beberapa orang itu buat sampel, buat contoh kan. Oh berarti kesalahannya di sini. Jadi bisa kelihatan. Nah makanya yang sering saya lihat nih tadi saya sampaikan, kelemahan kita yang awam-awam khususnya masalah Fatihah ya, itu kebanyakan nggak kebaca atau kebaca tapi dalam hati. Nah ini mulai sekarang diubah, fatal ini soalnya ya. Mulai sekarang kalau Fatihah itu minimal terdengar kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, gitu ya, dan seterusnya sampai waladdallin. Nah balik lagi, sementara untuk mazhab Hanafi dan Maliki, lafaz basmalah walaupun di sholat jahar, maghrib, isya, subuh, tetap sunahnya dibaca sir. Waktu itu saya sampaikan pas belajar tafsir Yasin, kalau Bapak haji atau umroh di Mekah atau di Madinah, karena di sana mayoritas ulamanya mazhab Hanafi ya, di sana dibacanya sir. Bukannya nggak dibaca, bukan dibaca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Buat orang awam disangkanya kagak baca Bismillah, sosokan, baru umroh 10 hari pulang ke Indonesia kagak pakai basmalah. Di Mekah kagak pakai Bismillah, oh PA berarti. Di Madinah kagak pakai basmalah, saya denger bukan kagak pakai basmalah, disir, dipelanin suaranya, tetap pakai basmalah. Nah, ya, jadi basmalah termasuk surah Al-Fatihah ayat pertama. Maksudnya u'allifu musonef dalam hal ini Syekh Nawawi Banten sebagai pensyarah kitab. Aku mulai, kata beliau, kata Syekh Nawawi Banten, dengan mengarang. Jadi alif di situ maksudnya bukannya tulisan alif bata, tapi mengarang. Makanya pengarang kitab disebutnya mu'allif. Ya, orang yang punya alif, maksudnya itu orang yang menulis, atau disebut juga dengan istilah musonef. Arti musonef adalah orang yang membuat atau yang mengarang. Dalam kitab-kitab manapun itu pasti diawali dengan basmalah. Waktu walad, dan ditulis memanjang, al-ba'u huruf ba'nya, liyadulla untuk menunjukkan ala hadfil alif fi ismillah, atas pembuangan alif pada lafaz bismillah. Jadi kalau tulisan basmalahnya, baknya itu dipanjangin. Nah, ini berhubung cetakan komputer, ini baknya nggak dipanjangin ini ya. Nanti kalau bapak buka juz amma zaman dulu atau Quran gitu ya, itu bisa dipanjangin tuh, ya panjangin gitu. Itu menandakan pembuangan huruf alif pada bismillah. Jadi aslinya bismillah itu tulisannya bi-ismillah. Tulisan aslinya. Jadi bukan bismillah, bi-ismillah. Bi artinya dengan, ismi itu ya, kalau orang Sunda nyebutnya asma, orang Jawa nyebutnya asmo, sama aja tuh. Terjemahnya nama. Bi artinya dengan, ismi nama, Allah ya nama Allah, dengan nama Allah. Cuman orang Arab nyebut bismillah ribet Pak, makanya digampangin sama Allah, alifnya dibuang. Nah ini namanya dihadap, dibuang alifnya, baknya langsung disambungin sama sin, bismi. Tapi tulisan aslinya sendiri bismi. Kalau bapak nanya, masa orang Arab nyebut bismi aja ribet? Iya. Kalau buat orang Arab, kalau buat kita mah orang Indonesia kemarin saya bilang pasenya orang Pak. Orang Arab tuh nyebut majroha aja nggak bisa. Maka kalau bapak pernah belajar tajwid, itu ada bacaan yang namanya imalah. Doa naik kendaraan itu dibacanya imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada yang ismam misalnya. La ta'manna, tulisannya la ta'manna, dibacanya la ta'manna. Jadi bibirnya dong yang bergerak. Jadi orang Arab itu ada beberapa lafaz yang dia lemah. Nah, diantaranya ini nih. Dia kalau ada huruf kasroh branding, biis begini, bismillah kan branding tuh kasroh semua. Itu orang Arab ribet. Jangan ditanya orang Indonesia, orang kita gampang Pak, bismillah gampang. Ya kita orang Indonesia habis ya kagak bisa. Ngomong Cina jago, ya gak? Ngomong Jepang jago, bahasa Inggris jago, termasuk ngomong Arab Pak. MTQ aja juara mulu kita. Itu hebatnya orang Indonesia. Makanya jangan minder jadi orang Indonesia ya. Wah, seorang Indonesia gak bisa bahasa Arab. Di sana tuh banyak ulama-ulama kita. Ya ini termasuk Syekh Nawawi Banten. Kemarin sempat saya singgung, beliau punya guru ada Syekh Mahfud Termas, ya, Pacitan, ada Syekh Khalil Bangkalan Madura, ada Syekh Khotib Minangkabau orang Padang. Banyak orang Indonesia zaman dulu tuh. Jadi ulamanya Hijaz, ulama Mekah, ulama Madinah. Itu hebatnya orang Indonesia. Ngomong Jepang bisa. Orang Jepang ngomong Arab susah aja jadi R semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Susah orang Jepang.
Jepang suruh ngomong Arab. Tapi orang kita ngomong Jepang bisa, ngomong Arab bisa. Tuh alhamdulillahnya kita diberikan lidah ya, itu gampang ngucapin. Saking entengnya kita mulut ya, sampai ngomongin orang aja jago. Nah, di ismillah tuh aslinya ya. Dan cuman di mahzub namanya, dibuang alifnya. Wal ismu dan adapun penamaan in urida jika yang dikehendaki pilih dengannya itu al-lafdu adalah suatu lafaz. Fahuwa maka adapun dia itu ghairul musamma bukanlah zat yang dinamai ijma menurut ulama. Zatu ataupun zat itu sendiri. Fahuwa maka adapun dia, maksudnya lafaz al-ismu bismillah tadi ada ismunya ya, itu ainuhu ya hakikatnya zat kama lau utliko sebagaimana jika dimutlakan, awis sifatu ataupun berupa sifat. Fahuwa maka adapun dia al-ismu tadi, isim tadi, nama tadi, tarotan ada kalanya atau terkadang, goyruhu yaitu selainnya, kal kholiki seperti lafaz kholik, kholik artinya pencipta ya. Watarotan dan ada kalanya juga ainuhu yaitu hakikatnya dia, kaullahi seperti lafaz Allah. Watarotan dan ada kalanya juga la bukan juga, maksudnya makna di situ bukan zat bukan sifat. Jadi penamaan di situ ya. Wala dan juga bukannya zat ataupun sifat kal alimi seperti lafaz alim. Nah, jadi lafaz bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim yang suka kita baca, lafaz Allah di situ itu bukan menunjukkan Allah itu sendiri. Maksudnya Allah itu kan Tuhan kita. Itu nggak bisa diwakili dengan nama. Gampangnya gitu. Allah itu kan Tuhan kita, nggak bisa diwakili dengan sifat. Allah itu ya Tuhan yang kita sembah, yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Gampangnya gitu ya. Jadi walaupun di situ tertera Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan berarti kita menyembah asma Allah itu. Ya kalau buat kalangan awam secara tauhid silakan aja. Tapi kalau yang sudah mulai ngaji usahain jangan. Ini secara praktek ya Pak. Seringkali orang ngebayangin Allah tuh ngebayangin tulisannya. Bapak sholat nih, Allah. Yang dibayang tulisannya Allah. Itu tulisannya gitu. Itu banyak orang kayak gitu ya. Nah Allah itu bukan tulisan seperti itu, bukan maksudnya Syekh Nawawi. Allah itu ya wajibul wujud, zat yang wajib adanya, Tuhan yang kita sembah. Bentuknya gimana ya kita nggak tahu, yang penting jangan dibayangin ya. Nggak boleh ngebayangin Allah seperti apa. Bahkan kata Imam Ghazali, bertanyanya saja itu dosa. Bapak nanya nih, Allah seperti apa sih bosan? Dosa tuh nanyanya doang. Sebab Allah itu bima kaifa, Allah itu tidak pakai bagaimana. Ini akidah kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah, hati-hati. Ya, Allahu maujudun bila makan. Wujudnya Allah tanpa adanya tempat. Wallahu maujudun bila zaman, dan Allah wujudnya tanpa waktu. Ini wajib nih ya, jangan ingat. Jadi kalau kita nyebut Allah misalnya, ya sebut Allah aja. Tergantung Allah, jangan ngomong tergantung yang di atas. Kalau tergantung yang di atas, yang dimaksud kita adalah Allah, berarti kita menjisimkan Allah, menempatkan Allah seperti makhluk yang butuh tempat atas. Padahal Allah itu mukhalafatun lil hawa. Sifat 20 masih ingat lah, ada wujud, idam, bako, mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu artinya berbeda, lil hawadisi dengan yang baru, maksudnya dengan makhluk. Jadi kalau kita nih butuh tempat, Bapak dimanapun butuh tempat Pak. Ini kita sekarang bertempat di musola, pulang ke rumah bertempat di rumah. Nanti Bapak yang kerja ke kantor bertempat di kantor, yang dagang bertempat di kios, di warung. Dimanapun kita butuh tempat. Tapi Allah tidak butuh tempat. Ini akidah loh, hati-hati.
Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu bukan Allah bersemayam di arsy, bukan, tapi istawa di situ bermakna ay al-qudrah. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa diartikan oleh ulama kita ditakwil bahwa Allah yang Maha Penyayang memiliki atau menguasai arsy, bukan bertempat di arsy. Sementara saudara-saudara kita yang ngakunya Islam itu menganggapnya bertempat di arsy. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Di arsy. Padahal arsy itu simbol makhluk terbesar Allah. Jadi makhluk terbesar Allah bukan matahari. Makhluk terbesar Allah bukan planet-planet. Makhluk terbesar Allah bukan langit. Makhluk terbesar Allah adalah arsy. Jadi simbol makhluk terbesar. Kalau seandainya Allah bersemayam, bertempat di arsy, nanti kan pas kiamat makhluk Allah hancur semuanya. Ya enggak? Nah arsy itu kan ciptaan Allah, makhluk Allah. Sekarang arsy ikut hancur. Pertanyaannya Allah tinggal di mana? Masa Allah ngungsi kontrak? Ya enggak? Nah itu sebetulnya gampang, tapi orang-orang yang seperti ini ketika kita jelasin kayak gitu tetap aja nggak percaya. Karena orang-orang yang seperti itu dia menolak takwil. Ya nanti insya Allah kapan-kapan kita pelajarin. Di Quran itu ada ayat muhkamat, ayat-ayat yang hukumnya jelas, ada yang ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hukumnya remeng-remeng. Nah ayat yang hukumnya remeng-remeng yang bisa berbahaya secara akidah wajib ditakwil, bukan ditafsir ya Pak. Kalau ayat muhkamat itu ditafsir, tapi kalau ayat mutasyabihat itu ditakwil. Ditakwil itu dipindahkan dari makna aslinya untuk menyelamatkan akidah kita. Ya seperti tadi tuh, lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kalau kita artiin bahwa Allah yang Maha Rahman bersemayam, tinggal, bertempat di arsy, maka Allah sama seperti kita makhluk yang butuh tempat. Ada ya, yadullah fauqa aydihim. Yadun itu artinya tangan, Pak. Ya, yadullah fauqa aydihim. Kalau dia terjemah bebas, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini bahaya. Berarti Allah punya tangan. Nah, lagi-lagi berlawanan dengan mukhalafatul hawadisi. Maka ditakwil lagi sama ulama. Maknanya bukan tangan, ya sama kayak tadi, ay al-qudro, maksudnya adalah kekuasaan Allah yang tadi artinya tangan Allah di atas tangan mereka diganti menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ya sebab zaman dulu itu diantara paham yang sesat yaitu kaum mujassimah, mereka-mereka yang menjisimkan Allah. Jadi Allah dianggapnya kayak manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, ya di atas arsy duduk tapak ini. Jadi dianggapnya begitu. Nah makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membuat satu risalah yang kemudian dinamakan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita bertuhankan pada Tuhan yang salah. Ini penting ya, karena kalau akidahnya salah berarti syariatnya juga salah. Kalau syariat salah, akidah benar masih mending. Bapak sholat salah, baca Quran salah, tapi yakin bahwa Allah mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, insya Allah di akhirat tetap selamat. Karena yang kita sembah adalah Allah yang akan memberikan pengadilan kepada kita. Kalau kita sholatnya benar, ngaji baca Quran jago, hadis banyak apal, tapi salah dalam tauhid, menganggapnya Allah punya tangan, punya kaki, ya, butuh tempat dan sebagainya, maka nanti di pengadilan Allah akan tolak. Berarti selama ini yang kamu sembah bukan saya, karena saya nggak punya sifat seperti itu, saya nggak butuh makhluk. Gitu. Paham ya? Nah, penting nih, hati-hati. Nah, jadi ketika kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lafaz Allah di situ jangan Bapak artiin secara zat. Zat di sini jangan diartiin bahasa Indonesia juga, ya.
Kalau bahasa Indonesia kan zat itu kan molekul, atom itu zat ya. Zat dalam bahasa Arab di sini, dalam bahasa tauhid di sini maksudnya adalah dirinya Allah. Ya, jadi ulama tuh nggak berani nyebut dirinya Allah, makanya nyebutnya zat. Tapi jangan dimaknai secara bahasa Indonesia. Sebab kalau dimaknai secara bahasa Indonesia zat itu ya zat kimia gitu. Ya bukan. Maksudnya adalah dirinya Allah. Ya, hakikatnya Allah. Nah, wallahu, adapun lafaz Allah itu ainamun adalah isim alam atau nama ala zatil wajibil wujudi, atas zat yang wajib adanya. Wajib bagi Allah ada, li zatihi bagi zatnya sendiri. Ya kalau dimanain gampang bagi dirinya sendiri. Al mustahiqi yang mana berhak, li jami'il kamalati memiliki akan semua kesempurnaan. Makanya ini jawaban buat mereka-mereka yang nanya kepada kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngapain sih pakai sifat 20 segala? Kan udah ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ya, terus sampai Dzul Jalali wal Ikram. Ngapain pakai bikin wujud, kidam, bako, mukhalafatul albisi, bid'ah? Kata mereka begitu kan. Ini biar paham. Kenapa kok ulama kita pakai mengkategorikan sifat Allah yang dari 99 ada juga sifat lain yaitu sifat 20? Sebab dalam Asmaul Husna sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus terus ya sampai Dzul Jalali wal Ikram, itu ada kalanya sifat tersebut diberikan pada makhluk termasuk kita nih manusia. Tapi kalau sifat 20 wujud, kidam, bako, mukhalafatul awadisi, ya terus itu nggak dikasih kepada makhluk, hanya untuk Allah. Masih hafal nggak sih ini sifat 20? Saya terangin sifat 20 nggak hafal. Hafal nggak? Ayo coba bareng-bareng. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi wa jami'a qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Alhamdulillah berarti masih hafal ya. Sifat Ar-Rahman Pak, sifat Ar-Rahim dalam Asmaul Husna itu diberikan juga kepada makhluk termasuk manusia. Ar-Rahman artinya apa? Pengasih. Ar-Rahim penyayang. Nah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dikasih kepada manusia. Bapak sama anak kan sayang, kita sama istri sayang, sama cucu sayang. Jadi kita tuh ya suka ngasih, suka sayang juga. Bahkan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau baca Maulid kan ada tuh ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf sifat Allah Asmaul Husna, Rahim sifat Allah juga Asmaul Husna. Tapi kalau wujud artinya ada Pak. Makhluk nggak diberikan, manusia nih kita nggak diberikan. Yang punya itu cuman Allah. Makhluk seperti kita manusia nggak diberikan. Loh kan sekarang saya ada Pak Ustaz. Iya sekarang, dulu ada nggak dulu kita? Kagak ada. Dulu kita nggak ada, diadain sama Allah di alam roh. Dari alam roh nggak ada lagi, masuk kita ke alam janin, perut ibu kita. Di alam perut ibu kita diadain lagi baru kita nih sekarang. Ntar kita mati nggak ada lagi. Nanti ada lagi pas dibangkitkan, kan begitu. Jadi itu manusia tuh timbul tenggelam. Bukan cuma manusia doang ya, termasuk jin, iblis. Dari nggak ada, nggak ada, terus aja gitu. Tapi Allah itu wujud. Bapak nanya nih, dari kapan Allah ada? Nggak logis bertanya seperti itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan pertanyaan yang nggak logis tentang Allah, menurut Imam Ghazali haram, dosa. Kidam artinya apa?
terdahulu. Nah, sama tuh kayak tadi, Allah terdahulu. Kita emang lebih dulu daripada anak kita, gitu ya. Kita lebih dulu dari cucu kita, tapi kita punya pendahulu, yaitu bapak ibu kita. Kita punya pendahulu, yaitu kakek nenek kita. Tapi kalau Allah nggak ada yang ngeduluin. Makanya sifat kidam nggak diberikan kepada makhluk. Bako kekal, manusia kekal nggak? Kagak, modar bang kita. Ya. Udah tua aja udah mulai peot. Ya. Lama-lama ya mati ya kan. Ya. Tapi kalau Allah enggak. Allah bako, Allah abadi, Allah kekal gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini pentingnya. Makanya kalau bisa sifat 20 ya harus hafal sampai mati Pak. Karena itu yang membedakan antara sifat mutlak Allah dengan sifat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau tadi itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diberikan sama Allah. Al-Malik, penguasa. Kan ada raja, ada presiden. Allah ngasih tuh kewenangan. Ya. Jadi ada sifat Allah yang diberikan kepada makhluk, tapi ada sifat yang nggak diberikan Allah kepada makhluk. Makanya sama ulama kita yang Ahlussunnah wal Jamaah dibikin sifat 20, disebutnya sifat wajib bagi Allah. Nanti lawannya ada juga sifat mustahil ya. Misalnya kayak wujud, kalau diartiin wujud artinya ada, lawannya tidak ada gitu ya. Kidam artinya terdahulu, lawannya baru terjadi. Bako artinya kekal, lawannya tidak abadi gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang jelas yang 20 itu wajib kita hafalkan. Gitu ya, harus kita tahu, harus kita ingat sampai kita mati. Nah, saya terus itu ya. War-Rahman, dan adapun sifat Ar-Rahman itu al-baliku adalah zat yang hebat dalam menyampaikan fir-rahmati dalam rahmat. War-Rahimu, sedangkan adapun lafaz Ar-Rahimu yang kita artiin maha penyayang, itu zur-rahmati adalah zat yang memiliki rahmat al-kasirati yang banyak. Jadi makna Rahman sama makna Rahim itu berbeda. Kalau Rahman itu memiliki makna zat yang paling hebat dalam memberi. Sedangkan Ar-Rahim itu artinya zat yang paling banyak punya nikmatnya. Makanya disebut ya Arhamar Rahimin, zat yang paling sayang di antara yang penyayang. Kalau di Jawa itu diartiinnya Ar-Rahman, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Zat yang maha pengasih, maha penyayang di alam dunia dan alam akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dan juga zat yang maha pengasih, maha penyayang hanya di akhirat. Jadi bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu diberikan kepada siapa saja makhluk Allah. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia nggak sholat, mau dia taat, mau dia ibadah, mau dia maksiat, semua dikasih. Itu sifat Ar-Rahman Allah. Tapi kalau sifat Ar-Rahim Allah hanya untuk di akhirat. Berarti buat siapa? Hanya buat orang-orang muslim. Tapi kalau Ar-Rahman itu diberikan pada siapa saja Pak. Selama dia makhluk Allah, maka diberikan kasih sayang Allah. Makanya gak usah cemburu kalau kita punya tetangga perasaan dia kafir tapi duitnya banyak. Punya tetangga kita gak sholat gitu ya, gak pernah ke musola, gak pernah ke masjid, merasa tetangga saya gak rajin ibadah, kok duitnya banyakan dia. Ya itulah Ar-Rahmannya Allah. Itulah sifat pemurahnya Allah, pengasihnya Allah. Tapi yang namanya orang dikasih belum tentu disayang gitu loh. Yang disebut Ar-Rahman tadi belum tentu dapat Ar-Rahim. Ini bapak punya anak, punya cucu, lagi sakit nih, badannya panas, anget, lagi meriang, lagi demam, nangis. Pak, apa mbak, apa eyang, beliin es krim. Kira-kira dikasih nggak? Kalau orang tua yang sayang, biarin deh nangis, yang penting sembuh dulu. Kita bakal ngomong, kamu jangan makan es krim dulu, ntar kalau udah sembuh bapak beliin, ntar kalau udah sembuh kakek beliin.
Nggak ngasihnya kita bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang. Jangan sampai sakitnya tambah parah. Ntar kalau sakitnya tambah parah masuk rumah sakit, yang ribet kita juga. Iya kan? Bapak punya anak SD, melihat teman-temannya pada punya motor, anak SD minta beli motor, dikasih kan kira-kira? Pertama yang nggak ada duitnya juga. Kedua ya belum waktunya. Ntar kalau kamu SMP atau SMA nak, baru bapak beliin motor. Nanti kalau SMA atau kuliah nak, nanti kakek beliin motor. Kalau masih SD, dia belum bisa megang rem, tangannya aja kecil, nabrak orang kan repot. Nggak ngebeliinnya kita, nggak ngasihnya kita, bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang. Nah Allah kepada kita juga begitu Pak. Bapak sholat, bapak ngaji, bapak rajin ibadah, ya kita nyembah Allah bertahun-tahun, kita mohon pada Allah, kita doa pada Allah. Mungkin ada di antara kita yang doanya belum diijabah, belum dikabulin, bukan karena Allah nggak mau ngasih, tapi karena Allah sayang pada kita. Jangan-jangan kalau kita dikasih sama Allah, permintaan kita itu ibarat anak kecil tuh tadi, tambah sakit. Jadi nggak ngasihnya Allah kepada kita bukan karena Allah sebel, bukan karena Allah nggak mau ngasih. Takutnya kita tambah sakit. Maksudnya sakit apa? Nanti malah jauh dari Allah. Kan banyak orang ketika lagi susah ingat Allah, sholat di Al-Huda paling depan, lagi susah, ya. Apa Ustaz Haji saja kalah, dia belum datang duluan. Lagi susah. Entah kalau lagi senang, lupa, ketemu di jalan kagak negor. Nah, jadi Allah itu memberikan kebaikan kepada kita itu juga dilihat. Makanya kita harus husnuzon pada Allah. Barangkali kenikmatan kita di dunia nggak dikasih, itu nanti Allah ganti dengan ar-rahimnya Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy